Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas rekursif. Secara spesifik, saya akan membahas bilangan Fibonacci, dynamic programming, ini hanya perkenalan saja, dan juga teori rekursif. Nah, sebelum kita membahas, kita tinjau kembali beberapa konsep yang penting. Pertama adalah method rekursif, adalah method yang memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Beberapa aturan rekursif. Pertama, kita harus definisikan base case yang dapat memproses input tanpa perlu melakukan rekursif. Dalam memecahkan masalah rekursif case, asumsikan bahwa pemanggilan rekursif terhadap subproblem berjalan benar. Pada bagian rekursif, pastikan akan bergerak menuju ke base case. Salah satu masalah rekursif yang menarik adalah bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci ini didefinisikan seperti ini. Bilangan ke 0 adalah 0, bilangan ke 1 adalah 1, dan bilangan ke n itu adalah bilangan sebelumnya, yaitu n-1, ditambah dua bilangan sebelumnya, yaitu fn-2. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau f2 itu adalah f1 ditambah f0, ya. Dan kemudian kalau f4 itu adalah f3 ditambah f1. Nah, kenapa masalah ini bisa dilihat sebagai masalah rekursif? Karena untuk menjawab bilangan Fibonacci, kita menggunakan definisi Fibonacci yang sama. Ya. Namun, kalau diperhatikan lagi di sini, tadinya kita menghitung fn, nah kemudian problemnya jadi lebih kecil, yaitu fn-1 dan fn-2. Tadinya ini adalah f4, dan untuk menjawab itu kita membutuhkan F3 dan F2. Nah, contohnya misalkan seperti ini, 0 ditambah 1 adalah 1. Ya. 1 tambah 1 adalah 2, 1 ditambah 2 adalah 3, 2 ditambah 3 adalah 5, dan seterusnya. Nah, masalah awal yang diteliti oleh Fibonacci adalah seberapa cepat kelinci dapat berkembang biak di dalam suatu keadaan yang ideal. Nah, ini diteliti pada tahun 1202, ya. Nah, pada awalnya ada satu pasang kelinci, dan kelinci dapat melahirkan sepasang anak setiap bulan setelah berumur 1 bulan. Nah, dan juga di sini diasumsikan kelinci tidak pernah mati. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kelinci dalam 1 tahun? Nah, pertama kali waktu di awal mulai, nah berapa jumlah kelincinya? Kelincinya adalah satu pasang. Nah, pada bulan berikutnya, bulan kedua, nah di sini jumlah kelincinya masih ada satu pasang. Kenapa? Karena kelinci pasangan A ini belum mempunyai anak karena belum berumur 1 bulan. Nah, pada bulan berikutnya, kelinci pasangan A ini bisa menghasilkan kelinci pasangan B, ya. Nah, berapa jumlah pada bulan tersebut? Nah, ada 2 kelinci. Kenapa? Karena A-nya juga masih hidup, pasangan A. Nah, pada bulan berikutnya, pasangan A bisa melahirkan lagi pasangan baru, yaitu pasangan C, ya. Nah, A-nya masih hidup, B-nya masih hidup, ya. Dan B belum melahirkan pasangan baru. Pada bulan berikutnya, B menghasilkan anak si D, ya. Dan di sini B juga masih hidup, dan A bisa menghasilkan anak baru juga, yaitu si E, ya. Dan kemudian di sini C belum bisa melahirkan anak baru, yaitu berarti masih hanya tetap 1. Nah, kalau dilihat di sini, lihat jumlah pasangan adalah 1, 1, 2, 3, 5. Ini adalah deret Fibonacci. Jika diteruskan pada periode berikutnya, kita akan tahu berarti jumlahnya adalah 8. Nah, bilangan Fibonacci juga ditemukan di dalam alam, misalkan seperti keong ini, ya. Nah, ini mengikuti pola Fibonacci. Misalnya ini 1, 1, kemudian di sini 2 kali 2. Nah, kalau berikutnya kita bisa mempunyai bujur sangkar 3 kali 3, berikutnya 5 kali 5, kemudian 8 kali 8,
13 kali 13, 21 kali 21, dan 34 kali 34. Nah, kalau kita tarik seperti ini, polanya adalah mirip seperti pola keong ini. Nah, pola seperti ini juga digunakan dalam perancangan GUI, misalkan seperti ini di dalam Twitter juga mengikuti pola bilangan Fibonacci atau golden ratio, juga dikenal sebagai golden ratio. Yang menarik juga di sini ternyata panjang ini tulang jari kita itu mengikuti pola Fibonacci. Kalau jari tengahnya ini adalah 2, 3, 5, dan 8. Nah, waktu saya melihat gambar ini, saya langsung mengambil penggaris dan mengukur jari saya dan ternyata benar. Nah, mungkin kamu juga setelah ini kamu akan mengambil penggaris dan mengukur jarimu sendiri. Nah, jadi bagaimana membuat programnya untuk bilangan Fibonacci? Di sini ada beberapa versi. Di sini ada versi pertama, ya. Kita membuat method fib1 dengan mendapatkan satu parameter n, di mana n itu adalah urutan keberapa. Nah, kemudian mengembalikan nilai. Nah, nilainya ini misalkan kalau n-nya 0, yang dikembalikan adalah 1. Nah, apa base case-nya? Base case-nya adalah F0 dan F1. Kenapa? Karena kita bisa menjawab langsung. Nilainya F0 adalah 0, F1 adalah 1. Nah, karena ini adalah base case. Nah, bagian yang ini adalah inductive case atau recursive case, ya. Nah, programnya juga relatif mengikuti apa yang ada di atas. Jika n-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1, yang dikembalikan adalah n. Maksudnya apa? Kalau n-nya 0, dikembalikan 0. Kalau n-nya 1, yang dikembalikan adalah 1, atau jawabannya adalah 1. Nah, ini untuk base case. Bagaimana kalau untuk kasus berikutnya? Kasus rekursifnya. Nah, kalau n-nya itu tidak lebih kecil sama dengan 1, artinya apa? Kalau n-nya itu adalah 2, 3, dan selanjutnya adalah Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Sama persis seperti definisi ini. Cuma kita ekspresikan menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu dengan pemanggilan method, ya. Dan hasil penjumlahan ini kita kembalikan sebagai jawabannya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita menghitung F5, Fibonacci 5, nah Java akan memanggil method F Fibonacci dengan 4 dan juga Fibonacci dengan 3. Nah, ketika menghitung 4, Java akan menghitung F3 dan F2. Untuk menjawab F3, Java akan memanggil rekursif lagi F2 dan F1. Untuk F2 akan menghitung F1 dan F0. F1 base case kita tahu, F0 base case kita tahu jawabannya langsung. Karena kita udah tahu jawaban ini, kita bisa menjawab F2. Untuk menjawab F3 kita perlu tahu F1. F1-nya base case kita tahu. Nah, berarti kita bisa menjawab F3. Kemudian kita perlu tahu F2 itu berapa, rekursif lagi, F1 dan F0, ya. F1 base case, F0 base case, kita bisa jawab F2, kita bisa jawab F4. Nah, kemudian untuk menjawab F3, kita perlu tahu F2 dan F1. F2 tahu jawabannya F1 dan F0. Base case, kita bisa jawab, F1 bisa jawab, kita bisa jawab F3, dan kemudian kita mendapatkan jawaban dari Fibonacci 5. Nah, apa problemnya? Untuk N40, jadi kita ingin menghitung F40, program tadi melakukan lebih dari 300 juta pemanggilan rekursif. Jadi kalau kita analisa kompleksitas dari algoritma tadi, itu growth rate-nya adalah eksponensial. Nah, jadi kita melihat adanya duplikasi proses di dalam perhitungan Fibonacci tadi. Jadi aturannya, kita jangan membiarkan adanya duplikasi proses yang mengerjakan input yang sama pada pemanggilan rekursif yang berbeda. Nah, mungkin Anda telah memperhatikan ketika tadi saya menghitung F5,
saya membutuhkan F4 dan F3. Nah, untuk menghitung F4, saya perlu manggil rekursif F3 dan F2, karena saya ingin tahu berapa Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Untuk Fibonacci 3, saya perlu tahu F2 dan F1. Nah, untuk saya tahu F2, saya hitung F1 dan F0. Nah, F1 dan F0 ini adalah base case, saya tahu jadi bisa menghitung F2, F1 base case, saya bisa menghitung F3. Nah, ketika saya menghitung F2, sebenarnya apa yang terjadi? Saya sudah menghitung sebelumnya, ya kan? Saya sudah menghitung, saya sudah tahu F2 berapa. Nah, tapi problemnya apa? Di program yang tadi, kita menghitung ulang. Jadi kita memanggil rekursif lagi, F1 dan F0. Oke. Nah, sama halnya di sini. Ketika saya menghitung F3, sebenarnya saya sudah tahu jawaban F3 berapa, yaitu saya sudah hitung di sini. Ya. Jadi saya sebenarnya tidak perlu melakukan lagi pemanggilan rekursif. Nah, jika kita bisa mengurangi duplikasi proses ini, program tadi bisa lebih cepat. Nah, jadi bagaimana caranya yang kita lakukan? Kita bisa menyimpan nilai Fibonacci yang sudah dihitung dalam sebuah array, ya. Jadi ketika kita perlu menghitung F3 karena kita sudah pernah menghitung F3, jadi kita tidak perlu lagi melakukan pemanggilan rekursif. Nah, pemecahan masalah seperti ini pendekatannya disebut pendekatan dynamic programming. Ya. Jadi kita dynamic programming ini menyelesaikan subpermasalahan dengan menyimpan hasil sebelumnya. Nah, jadi pendekatan dynamic programming ini bukan pendekatan rekursif, ya, tapi problemnya problem rekursif yang kita pecahkan dengan cara dynamic programming. Nah, pada versi yang kedua ini, kita juga menerima sebuah input n dan mengembalikan sebuah integer. Jika n-nya lebih kecil dari 1, kita jawab saja n-nya berapa. Nah, kalau tidak, nah kita akan membuat array. Nah, array-nya ini besarnya adalah n plus 1. Nah, kenapa harus plus 1? Karena kita juga menyimpan fib 0. Nah, dalam dynamic programming, kita juga pertama kali kita simpan adalah ininya, nilai dasarnya, kasus dasarnya itu yang sudah kita tahu jawabannya adalah hasil ke 0 adalah 0, hasil ke 1 adalah 1. Nah, kemudian baru kita hitung mulai dari indeks kedua sampai indeks ke n, ya, bahwa pada indeks ke ii itu adalah nilai dari dua sel sebelumnya. Nah, jadi apa yang terjadi? Misalkan kita mau menghitung fib 5. Nah, yang dilakukan adalah di sini kita akan membuat sebuah array. Berapa besarnya array-nya? 5 apa 6? 6. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama kali di sini di inisialisasi ini menjadi 0, di sini adalah 1. Nah, kemudian kita mulai ii-nya 2, yaitu adalah yang ke 0 ditambah 1, yaitu 1. Nah, ketika i-nya 3, i3 adalah result 1 ditambah result 2, ya. Jadi di sini adalah 2. Nah, ketika ii-nya 4, ya, ketika i-nya 4 di sini berarti berapa? 2, result 2 ditambah result 3. Result 2 tambah result 3 yaitu jadi 3. Nah, ketika i-nya 5, ingat 5 masih masuk karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan, ya. Berarti result 5 isinya adalah result 3 ditambah result 4. Result 3 tambah 4 yaitu jawabannya adalah 5. Nah, yang dikembalikan jawabannya ada pada indeks ke 5, yaitu yang kita kembalikan adalah return result n. Nah, dalam proses ini kita bisa lihat apakah ada duplikasi perhitungan seperti yang dilakukan pada program rekursif sebelumnya. Tidak ada, karena kita hanya menghitung fib 1 sekali, fib 2 sekali, fib 3 sekali, fib 4 sekali, dan fib 5 hanya dihitung 1 kali. Nah, sekarang apa kompleksitas dari program ini? Bisa jawab? Ini adalah linear.
Nah, ada juga versi sebelumnya, versi yang lebih baik lagi, yaitu sebenarnya kita tidak perlu menyimpan em, semuanya. Ya, kalau tadi di dalam versi kedua kita mempunyai array besarnya n plus 1. Nah, sebenarnya dalam menghitung Fibonacci kita hanya perlu menyimpan dua nilai sebelumnya aja kan. Nah, versi ini lebih efisien dalam hal memori karena di sini hanya memerlukan dua buah variabel. Ya. Nah, untuk base case-nya sama, yaitu kalau n-nya lebih kecil 1, return n. Nah, di sini saya punya dua Fibonacci, yaitu ini Fib1 dan Fib2. Jadi ini adalah dua sebelumnya. Yang ini adalah Fib2 itu adalah satu sebelumnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kalau kita juga punya variabel tambahan di sini adalah result yang akan berisi jawabannya. Kita mulai dari indeks kedua sampai n, ya. Result adalah Fib2 ditambah Fib1. Nah, kemudian kita geser, ya. Yang satu sebelumnya sekarang berikutnya adalah menjadi dua sebelumnya. Yang satu sebelumnya adalah nilai yang saat ini dihitung. Oke, jadi digeser. Nah, ini dilakukan berulang-ulang sampai ii-nya itu adalah n. Nah, kemudian terakhir di dalam variabel result itu adalah jawabannya. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya kita menghitung Fib35, apa yang dilakukan? Pertama kita punya dua variabel, Fib1 dan Fib2. Nah, ini saya punya bikin tabel gini. Ini tadinya 0, ini adalah 1, dan kita punya satu variabel lagi, yaitu result. Ya. Sorry, bukan tabel, ini maksudnya ini adalah variabel. Nah, dan juga II. Ini cara tracing yang kita udah pelajari di dalam kuliah pemrograman sebelumnya. Nah, II adalah 2. Kemudian result adalah Fib2 tambah Fib1. Fib2 tambah Fib1 berapa? 1. Oke. Nah, kemudian kita ketika menjalankan ini, Fib2 nilainya di copy ke Fib1, yaitu sekarang Fib1 isinya adalah 1. Fib2 isinya result. Nah, Fib2 isinya sekarang adalah result, ya. Kemudian sekarang muter lagi, I-nya sekarang adalah 3. Ya. Nah, untuk Fib3 pada saat ini result sama dengan Fib2 tambah Fib1. Fib2 tambah Fib1 adalah 1 tambah 1 adalah 2. Jadi ini isinya 2. Kemudian Fib2 nilainya dipindahkan ke Fib1. Ini jadi 1. Sorry. Nah, terus Fib2 nilainya adalah menyimpan nilai result. Itu jadi 2. Kemudian kita loop lagi. Sekarang I-nya berapa? Sekarang I-nya 4. Result adalah Fib2 tambah Fib1. 1 tambah 2 adalah 3. Oke. Kemudian nilai Fib2 nilainya di copy ke Fib1. Berarti ini sekarang menjadi 2. Nah, kemudian nilai yang disimpan dalam result dipindahkan atau di copy ke Fib2. Yaitu ini sekarang menjadi 3. Nah, kemudian sekarang balik lagi ke sini, I-nya sekarang menjadi 5. Nah, ketika I-nya menjadi 5, result adalah Fib2 tambah Fib1. Result adalah 5. Kemudian Fib2 nilainya di copy ke Fib1. Ini jadi 3. Nah, Fib2 nilainya menyimpan nilai variabel result. Ini adalah 5. Ya. Nah, kemudian II++ ini menjadi 6. Ketika 6 dites, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya tidak, dia akan keluar. Nah, berapa jawabannya? Ada di mana? Ada di variabel result. Makanya kita return result. Pada dua implementasi sebelumnya, Fib2 dan Fib3, implementasi tersebut menggunakan pendekatan non-rekursif, jadi menggunakan pendekatan iteratif. Nah, pada contoh ini kita menunjukkan implementasi rekursif yang lebih efisien dengan menggunakan pendekatan tail rekursif. Apa itu tail rekursif?
Jadi dalam tail rekursif kita memberikan hasil perhitungan pada langkah ini ke langkah rekursif sebagai parameter. Dan kemudian hasil dari pemanggilan rekursif tanpa diproses lebih lanjut kita langsung kembalikan. Nah, kita lihat di sini pada VIP4 di sini adalah drivernya. Oke. Dan kemudian di sini adalah method recursive helper, ya. Apa ini X? X adalah nilai VIP2 sebelumnya. Y adalah nilai VIP1 sebelumnya. Nah, di sini kalau dilihat pemanggilan rekursif Fibo help, ya, yaitu ini pemanggilan rekursif ke sini. Nah, yang satu sebelumnya pada pemanggil rekursif berikutnya itu menjadi 2 sebelumnya. Makanya kita lihat di sini, ya. Nah, nilai 1 sebelumnya pada pemanggil rekursif berikutnya itu adalah nilai X ditambah Y. Karena itu di sini adalah nilai Fibonacci yang berikutnya. Nah, kemudian parameternya N ini berkurang 1. Oke. Nah, jadi contohnya seperti apa? Misalkan kita memanggil VIP4 itu kita panggil misal 5. Nah, VIP45 dia akan memanggil Fibo, ya, help 0, 1, kemudian 5. Nah, Fibo help di sini dilihat apakah N-nya 0? Bukan. Apakah N-nya 1? Bukan. Maka dia akan manggil lagi Fibo help, ya. Nah, di sini Y-nya menjadi X 1, dan ini jumlah X dan Y-nya 1 dan 4. Kemudian nanti akan manggil lagi Fibo help. Nah, di sini karena dia bukan 0 atau 1, maka ini Y-nya menjadi X, Y-nya adalah X plus Y, di sini parameter keduanya adalah X plus Y, yaitu 2, dan ini 3. Nah, kemudian di sini akan manggil lagi Fibo help lagi, yaitu Y-nya menjadi X, parameter Y-nya menjadi parameter pertama, parameter keduanya adalah X tambah Y, yaitu 3, dan di sini parameternya adalah 2, N-nya adalah 2. Kemudian di sini akan manggil lagi Fibo help. Nah, di sini 2 tambah di sini akan menjadi 3, ya. Kemudian parameter keduanya adalah 5 dan N-nya adalah 1. Nah, ketika N-nya adalah 1, di sini dicek. Jika N adalah 1, jika N adalah 0, return X. Jika N adalah 1, return Y. Jadi yang di return adalah 5. Jadi di sini akan return 5, ya. Kemudian jawabannya adalah VIP5 adalah 5. Nah, di sini juga yang Anda perlu perhatikan di sini bahwa pemanggilan Fibo help ini setelah kita pemanggilan rekursif, hasilnya tidak diproses lagi, langsung di return. Nah, ini maksudnya poin yang kedua ini, ya. Maksudnya poin yang pertama tadi adalah hasil perhitungannya itu dimasukkan sebagai parameter pertama dan kedua dalam pemanggilan rekursif berikutnya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dengan versi rekursif yang pertama. Nah, ini adalah pemanggilan rekursif versi 1, di mana di sini ada 2 pemanggilan rekursif, namun di sini hanya ada 1 pemanggilan rekursif, dan di sini hanya ada parameter inputnya saja, ya. Sedangkan di sini selain parameter input, kita juga ada 2 parameter tambahan, yaitu di sini adalah hasil sementara. Dan juga dilihat di sini, setelah pemanggilan rekursif VIP1 masih ada operasi tambahan, sedangkan di sini hasil dari pemanggilan rekursif tidak dilakukan proses apapun. Ya. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara pendekatan yang di sini adalah tail rekursif, ya. Dan ini adalah pendekatan yang traditional recursion. Ya, traditional rekursif. Jadi inti pembelajaran dari video ini adalah
Satu, kesalahan umum yang terjadi adalah kita melakukan duplikasi proses untuk nilai input yang sama dalam recursive call yang terpisah, dan ini tidak efisien. Nah, kita bisa menghindari duplikasi ini dengan menggunakan teknik dynamic programming. Bila memungkinkan kita juga bisa menggunakan tail recursive. Demikian video ini, masih ada video-video selanjutnya yang akan memberikan contoh-contoh untuk recursive.